yang berhubungan dengan tawakal di dalam Al-Quran, semuanya, seluruhnya adalah menenangkan hati dan menghilangkan kesumpekan, kegelisahan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tuhan timur dan barat, artinya seluruh alam semesta Tuhannya Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Maka fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah sebagai tempat yang dipasrai. Kamu aja sama manusia bisa pasrah, bisa menjadikan manusia sebagai wakilnya kamu. Misalnya, anak mau beli sesuatu, anak titipkan uang sama bulan. Iya, tolong belikan ini uangnya. Berarti kan anak percaya sama bulan, karena anak jadikan bulan sebagai wakil. Anak percaya bakalnya bulan bakal beli, kemudian kalau ada susunya dikembalikan, kan gitu. Nah, kalau sama manusia kamu bisa menjadikan manusia itu wakil, kenapa kalau Allah nggak bisa kamu jadikan wakil? Kenapa kamu nggak pasrah sama Allah? Kenapa kamu nggak percaya sama Allah? Padahal Allah itu ni'mal wakil, ni'mal wakil, sebaik-baik yang dipasrahi. Dan kalau kamu manusia bisa pasrah, titip duit, titip barang, titip sesuatu, tapi kenapa sama Allah nggak bisa menitipkan segala urusan kamu? Padahal Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baiknya yang dititipi, sebaik-baiknya yang dipasrahi. Harusnya kamu tenang. Ada Allah. Apa? Pekerjaanku, ada Allah. Ada urusan keluarga, ada Allah. Tenang. Ni'mal wakil. Saya makhluk gak mampu apa-apa, ya Allah yang mampu. Itu sudah ni'mal wakil, pasrah sama Allah, tawakal sama Allah. Ada urusan apa, selalu dia ni'mal wakil, ada Allah. Sebaik-baik yang dipasrahi, tawakal sama Allah, pasrah sama Allah, selalu gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW rapat dengan para sahabat, karena Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah dengan para sahabat. Wasyawirhum fil amr, dalam urusan waktu itu perang Badar. Rapat musyawarah, jangan keputusan sendiri, dimusyawarahkan. Allah nyuruh musyawarah sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah musyawarah, fa idza azamta, kalau kamu sudah mantap sama keputusan itu setelah musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak di awal langsung tawakal, enggak pakai musyawarah, enggak pakai usaha, ikhtiar, enggak bisa. Tawakal juga harus pakai ikhtiar, usaha. Setelah kamu usaha semaksimal mungkin, semampu kamu, baru sisanya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa. Jadi 3 kuncinya orang hidup itu: ikhtiar, usaha. Yang kedua, tawakal, pasrah sama Allah, hasilnya pasrahkan sama Allah. Yang ketiga, doa, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Gitu aja. Itu orang manusia dunia segitu aja, enak tenang gitu. Udah 3 itu dilakukan, usaha ya semampunya, terus tawakal sisanya, terus kemudian doa minta sama Allah hasilnya yang terbaik.
gak akan suntuk, gak akan jenuh. Tenang. Qayyiman bi umurik. Allah yang akan ngurusi urusan kamu semuanya. Allah yang akan ngurusi semua urusan kamu. Fafawwidha ilaih, maka pasrahkan sama Allah. Makanya tiap kita habis sholat isya kita baca 11 kali kan, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri, dan aku memasrahkan amri urusanku ilallah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah basirun, maha melihat bil ibad, pada hambanya. Selalu dibacakan setiap kita bersolat isya kan, hasbunallahu wa ni'mal wakil berapa kali? 70 kali. Terus kemudian wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad 11 kali. Baca terus itu tiap hari itu. Itu amalan para salafus saleh. Amalan mereka semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar sama perkataan mereka, cacian mereka, wahai Nabi Muhammad. Allah nasihati Nabi Muhammad. Allah merintahkan Nabi Muhammad sabar sama gunjingan, cacian daripada orang-orang kafir terhadap syariat Islam. Wahjurhum hajran jamila. Biarkan mereka, ya, jangan hiraukan mereka dengan cara yang indah. Dengan cara yang apa? Indah. Artinya bukan berarti terus tidak menghiraukan mereka, terus mereka lewat beremosi. Mereka ngajak ngomong gak dijawab. Gak begitu. Tetap dengan cara lemah lembut, dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, yang terbaik. Karena kelembutan itu kalau ditaruh di dalam segala sesuatu, digunakan dalam segala sesuatu, pasti akan zanah, menghiasi. Apapun, kelembutan pokoknya. Itenono, itu Nabi yang bersabda sudah. Itenono, Nabi sudah bersabda. Kelembutan digunakan dalam segala sesuatu apapun, pasti akan zanah, menghiasi, pasti. Tapi kekasaran, kekakuan, dalam keadaan apapun, cara kaku, cara kasar, pasti akan syana, pasti akan rusak. Itu sudah pakroan, itu sudah Nabi yang bersabda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lemah lembut dalam segala sesuatu, dalam apapun, sikapi dengan lemah lembut. Bahkan Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, mana mereka adalah memerangi Nabi, memfitnah Nabi, mengatai Allah, merendahkan Islam, mengusir Nabi, tetap wahjurhum hajran jamila. Tetap Allah pakai jamila, dengan cara yang indah. Amarahu bitawakkul alaih. Di sini Allah memerintahkan Nabi tawakal. Wa bis sabri wal hajril jamil. Allah juga memerintahkan apa? Sabar ketika pertama ketika tawakal, fattakhidhu wakila, untuk tawakal. Terus kemudian wasbir, Allah memerintahkan Nabi yang kedua untuk apa? Sabar, tawakal, sabar. Yang ketiga apa? Wahjurhum hajran jamila. Gak usah hiraukan mereka, gak usah layani mereka, tapi dengan cara yang indah. Walaupun wa in kanatil ayatu mansukhatan bi ayatil qital. Sebetulnya ayat ini dinasakh, mansukhah, dihapus hukumnya. Di dalam Al-Qur'an itu kita nggak bisa sembarangan ngambil hukum sendiri, sekarangnya sendiri, sekarang PDB tidak bisa. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mansukhah, ayat yang dihapus hukumnya, tetap dibaca, tilawahnya tetap ada, tetap matluwah, dibaca ayatnya,
Tapi ayat itu mansukhoh, hukumnya dihapus. Contoh ini, ayat ini untuk orang kafir yang memerangi Islam dibiarkan jarke wae, diemkan aja, tidak usah dihiraukan. Ini ayat dihapus oleh ayat firman Allah yang lain yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Jadi Allah setelah itu memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk memerangi mereka, orang-orang kafir yang memerangi Islam. Begitu juga contohnya di Palestina misalnya. Israel memerangi Palestina harus didiamkan, tidak apa-apa, sabar, dibom, sabar. Dipateni anaknya, sabar, bukan begitu. Karena orang Israel itu memerangi Islam, kafir yang memerangi orang Islam. Palestina harus bela diri, bela agama, perang, yuk mati syahid, tidak apa-apa, gitu. Karena ada ayatnya untuk perintah memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah di sini 3 perintah Allah ini tadi di atas. Irsyad dan Nabi, Allah memberikan petunjuk, pendidikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga bukan cuma Nabi, wa ummatihi, dan kepada umatnya Nabi, ya kita ini diajari sama Allah, dididik sama Allah, diarahkan sama Allah. Ilal hajril jamil, zahiran wa batinan. Untuk tidak menghiraukan hal-hal itu zahir batin. Yaqulu akhrijhum min qalbika wa zahirika ikhrajan masluban birrifqi. Inti arti dari tafsir dari wahjurhum, hajuran jamilah dalam ayat itu apa? Hai Muhammad, keluarkan mereka dari hati kamu, jangan bawa hati. Dari hati kamu dan zahir kamu. Jangan kamu nampakkan kesumpahan dalam zahir kamu atau dalam hati kamu. Keluarkan itu. Jangan sumpah, jangan berpikir, jangan masuk ke hati. Dengan cara yang lemah lembut. Wa'murhum, tetap perintahkan mereka, perintah Allah. Wanhahum syariatan, larang mereka syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Wa'dzurhum haqiqatan, dan kalau mereka enggak mau, istilahnya bukan tugas kamu untuk memaksa mereka. Ma'dzur artinya apa? Berarti sudah takdirnya Allah mereka belum dapat hidayah, selesai. Tidak usah memaksa. Jangan sampai masuk ke dalam hati, oh gimana ini tidak diterima dakwahku, gimana ini mereka gak mau Islam, gimana mereka gak mau ikut sama aku, malah mereka mengejek aku, malah menghina aku, merendahkan Allah. Tidak usah masuk ke hati, malah sumpah. Mereka takdirnya belum dapat hidayah, ya sudah, tugas kamu menyampaikan, selesai. Enak kan? Tenang kan gitu kan? Gak dipikir, gak jadi pikiran. Washrah qalbaka birabbik, tenangkan hati kamu dengan Allah, selalu bersama Allah. Lapang hati kamu. Warda bi qismatihi lak, ridholah terhadap bagian Allah untuk kamu. Bagiannya orang itu masuk Islam, ya wes, alhamdulillah. Gak masuk Islam, doakan dapat hidayah biar masuk Islam. Qala ta'ala, Allah juga berfirman tentang tawakal, firman yang lain. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Walau annahum, dan jikalau seandainya mereka radu, mereka ridho ma'atahumullah wa rasuluhu, yang diberikan Allah dan Rasulnya, ridho, rela dengan apa saja yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Satu, wa qalu hasbunallahu, dan mereka berkata hasbunallahu, cukup bagi kami Allah. Dua. Pertama dia apa? Ridho.
Kedua, hasbunallah, merasa cukup baginya hanya Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Yang ketiga ini, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kita dari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Tiga ya. Yang keempat, inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kita sangat berharap kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah. Empat ya. Perhatikan baik-baik. Fatakhallaq wa tahaqqaq bi ma'ani hadhil ayat. Kata beliau, Habib Umar bin Segaf, milikilah sifat empat tadi itu. Miliki sifat, ini ayatnya satu ayat roh, tapi isinya empat ini. Miliki, kata beliau, miliki akhlak dari empat sifat tadi itu yang Allah sebutkan dalam ayat tadi itu. Yakin. Yang pertama apa tadi? Wa qul raditu billahi rabba. Kamu kan sering kok radina billahi rabba bil islamina bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Fatih hadat. Dan berarti juga radina billahi rabba bil islamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Ya, selalu raditu billahi rabba, radina billahi rabba. Nah, ente tahu enggak radina billahi rabba itu apa? Raditu billahi rabba itu apa? Aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Apa cuma gitu cok? Enggak. Dalam itu. Raditu billahi rabba, radina billahi rabba, itu dalam maknanya. Lautan yang enggak ada ujungnya itu bagi para aulia. Ridho karena Allah, ridho Allah menjadi Tuhannya. Kalau kamu sudah menyatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Tuhan, berarti kamu ridho dengan pembagiannya Allah. Kenapa? Ada Allah yang bagi. Nah, kamu dikasih sehat, kamu ridho. Kenapa? Dikasih sehat Allah, bagiannya kamu sehat. Kamu dikasih sakit, kamu ridho. Kenapa? Ya karena yang ngasih sakit Allah, kamu ridho. Kamu ridho sama Tuhan, Tuhan kamu Allah, ya kamu ridho. Kamu jadikan orang kaya, kamu ridho. Kenapa? Yang bagi Allah, bagiannya Allah, ridho. Kamu dijadikan orang miskin, ya ridho. Kenapa? Ya kamu dibagi Allah, pembagiannya miskin, ridho. Nah, itu maknanya ridho billahi rabba itu. Kamu dijadikan sekarang begini, hari ini keadaannya begini, hari besok begini, kemarin begini, ridho terus. Kenapa? Ini yang ngasih nasib Allah, yang ngasih bagian Allah, Tuhan. Dan aku menyatakan mantap raditu billahi rabba, ya kan? Jadi apa namanya? Itu makna sedikit daripada raditu billahi rabba. Wa tahaqqaq bidzalik, buat diri kamu memiliki itu. Buat itu nyata dalam diri kamu. Betul-betul kamu tuh bukan cuma lisan, raditu billahi rabba, saya ridho Allah menjadi Tuhanku. Bukan cuma lisan, tapi nyata, fakta, bahwa itu betul-betul kamu tuh secara gerak-gerik kamu, secara pikiran kamu, secara hati kamu, semuanya kamu meyakini bahwa Allah sebagai Tuhanku, Allah yang bagi aku, Allah yang ngatur nasibku, gitu. Ini yang pertama. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu. Tuh, potongan ayat yang pertama. Terus yang kedua tidak apa? Wa qalu hasbunallah, kan? Tadi kan yang kedua kan itu. Wa qalu hasbunallah, dan mereka menyatakan hasbunallah, ai kafina, cukup bagi kita Allah. Artinya apa? Kamu nggak perlu nyari yang lain, cukup sudah. Kamu punya yang bisa mencukupi kamu. Ente minta uang sama orang kaya, sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali mulai gerembeng dia, 4 kali, 5 kali, 10 kali diusir deh.
minta terus. Tapi kalau Allah, tambah sering kamu minta sama Allah. Beda sama manusia, beda sama anak Adam. Bandingannya, manusia itu kalau diminta, tambah sering diminta, pegel, gremeng. Tapi kalau Allah, tambah sering kamu minta sama Allah, tambah senang Allah, tambah senang Allah, tambah sering kamu minta. Makanya sering Allah kan, ya kan, ud'uni, ya kan, ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Diulang-ulangi sama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya kan? Sering Allah ulang-ulangi itu. Minta sama aku, minta sama aku, minta sama aku. Bahkan dijanjikan oleh Allah, astajib lakum. Pasti dikabulkan, diijabahi sama Allah. Allah yang minta kita minta. Yang minta kita untuk berseru untuk Allah, berdoa untuk Allah, minta sama Allah. Lah kok gitu kok ente masih perlu orang lain? Masih perlu yang lain. Kamu sudah punya yang paling maha kaya, yang maha memberi, yang maha memberi rezeki, yang maha memberikan kesehatan, yang maha memberikan semuanya. Kok kamu masih butuh sama yang lain, sama makhluk? Kan aneh. Jadi kamu betul-betul ketika menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, betul-betul jadikan itu fakta nyata, bukan cuma secara lisan ucapan, nyata, betul-betul memang kamu merasa aku punya Allah, cukup, tidak butuh yang lain, aku cuma butuh Allah, cukup bagiku Allah, itu tidak butuh sama yang lain. Jadi akhirnya nggak punya sifat berharap kepada makhluk, karena berharap kepada makhluk termasuk ma'asyil qalb, maksiat hati. Dia berharap sama makhluk, berharap, ingin dapat dari itu, ingin dapat dari itu, mengharapkan dapat pendapatan dari itu, mengharapkan dari, walaupun dari pekerjaan kamu, tapi pekerjaan itu hanya wasilah. Fulanah, semua itu ABCDE, semua itu hanya wasilah peran. Yang ini cukup bagimu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yakin itu. Para aulia, para wali setiap hari mengucapkan ini 100 kali. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Amalan tiap hari 100 kali. Kalau tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, pagi sore 3 kali. Pagi petang 3 kali. Makanya di Wadul Latif sama di Rotibul Haddad. Pagi sore, pagi petang. Makanya Nabi Muhammad SAW dia bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan rasa manisnya iman, rasa lezatnya iman, nikmatnya iman. Siapa? Man qala, yang berkata, Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi bukan cuma ngomong kosong. Dan kalau itu mak tiap hari Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mak itu tapi enggak tahu maknanya, enggak tahu hikmahnya, enggak tahu isinya. Ya kamu tidak bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Nah, tapi setelah kita ngaji tadi itu, kita tahu maknanya ternyata ridho kepada Allah itu seperti itu. Jadi ketika kamu menyatakan raditu billahi rabba atau radina billahi rabba,
betul-betul kamu merasakan nikmatnya iman kepada Allah, tambah percaya kepada Allah, mutu kualitas iman kamu tambah meningkat. Update terus imannya, kualitasnya. Wa qul aidan, dan jangan lupa katakan juga tadi yang ketiga, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Allah akan memberikan kepada kita dari anugerahnya dan Rasulnya juga, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok di sini Allah menyebutkan Rasul juga akan memberikan? Kenapa kok ada Rasulullah Muhammad SAW? Karena beliau al-wasitatul a'zam atau wasitatul uzma. Beliau perantara yang paling agung, yang paling luhur untuk kita mendapatkan anugerah dari Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala kan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman, "Qul bi fadlillah." Katakan bi fadlillah, dengan anugerah dari Allah. Siapa anugerah di sini dimaksud? Para mufassirin ahli tafsir menyatakan fadl di situ, anugerah di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, siapa rahmatnya Allah? Rahmatan lil alamin siapa? Rahmat bagi alam semesta alam siapa? Nabi Muhammad. Anugerah yang teragung Nabi Muhammad, rahmat yang teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk bergembira, fa bidzalika falyafrahu. Maka hendaknya dengan anugerah yang terbesar, rahmat yang teragung, kita bergembira. Karena kita punya anugerah yang terbesar. Siapa beliau? Nabi Muhammad. Kita punya rahmat yang teragung. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita meminta apapun lewat Nabi Muhammad, cepat. Kita doa, jangan lupa sholawat. Di awal, di akhir sholawat. Ditutup dengan sholawat, dimulai dengan sholawat. Biar apa? Dijabai sama Allah, karena beliau perantara yang teragung. Dalam segala urusan apapun, bahkan untuk nolak bala. Untuk nolak bala. Bala, musibah, virus, model kayak apapun besarnya, kalau kita rajin bersolawat, gak bakal kena. Aman. Penangkal balak yang paling top dikatakan oleh para ulama adalah apa? As-sholawat Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asy-syafi'ul mukarram sallallahu alaihi wasallam. Warfa' himmataka 'anil makhluqin. Angkat dari hati kamu harapan kepada makhluk. Buat apa ini? Berharap sama makhluk. Yang memberi itu Allah dan Rasulnya. Khalas, selesai. Yang memberi kepada ente siapa? Allah dan Rasulnya. Cukup, selesai. Tidak usah pikir yang lain, makhluk yang lain. Bis. Wastaghni birrazik 'anil marzuqi. Cukup. Kamu berhubungan sama yang memberi rezeki. Nah, orang-orang kaya, bos-bos kamu, rekan-rekan kerja kamu, itu razik apa marzuk? Razik apa marzuk? Marzuk diberi rezeki loh, bukan razik kan, bukan memberi rezeki kan. Nah, kalau ente bergantung sama marzuk yang diberi rezeki, ya suatu saat dia kalau misalnya bangkrut, ente mau minta dia lagi. Tapi Allah bisa bangkrut kan? Bisa. Nah, jadi yang paling tepat untuk ente minta, untuk ente bergantung padanya, ente berhubungan dengannya, jangan putus darinya. Siapa? Razik, Razzaq, sang pemberi rezeki. Jadi bodoh orang yang berhubungan sama marzuk itu bodoh. Marzuk itu diberi rezeki kok, terbatas rezekinya kok. Ente minta sama marzuk, terbatas marzuk itu diberi rezeki. Ente bergantung sama Razik yang ngasih. Orang kaya yang ngasih siapa? Allah. Ya sudah, ente minta sama yang ngasih. Ente minta sama yang dikasih. Aneh kan? Ente di pondok aja gampangnya gini. Di pondok ada yang bawa jajan, misalnya Nizar makan jajan, ketok Zaidan, Nizar, kita makan jajan dapat dari mana?
dapat dari Yusuf kiriman misalnya. Yusuf dikirim sama bapaknya dikasih 1 dus jajanan. Kira-kira Zaidan minta Nizar apa minta Yusuf? Minta Nizar yang sudah dimakan ini tinggal sidik kok. Ya kan? Atau minta Yusuf yang punya 1 dus. Minta Yusuf. Oh Yusuf, parani kamarnya. Datang ke kamarnya minta Yusuf. Kan gitu kan? Nah, itu gampangnya aja, gambaran gampang. Gampangnya begitu, mudahnya begitu gambarannya. Nah, orang yang minta sama makhluk, sama ya tadi, minta sama Nizar, sisa-sisa. Berarti apa itu minta sisa-sisa? Dia dikasih kok sama Yusuf kok. Ente minta yang ngasih sama Yusuf, minta sama Yusuf. Itu gampangannya gitu. Nah, orang kaya itu yang ngasih Allah, jangan minta sisa-sisa itu. Minta sama Allah langsung yang maha kaya, yang maha memberi orang yang kaya itu. Paham tuh? Itu. Nah yang terakhir tadi, wa tahaqqaq bi qaulika inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami berharap hanya kepada Allah. Fi ayyuninallah min fadlih. Yakin. Itu ada rojak, ada harapan. Harapan, yakin, husnudzon, prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal ngasih. Gak mungkin Allah telantarkan saya. Gak mungkin Allah itu gak menggubris saya, gak menghiraukan saya. Selama saya mentaati Allah, selama saya menjauhi maksiat dari Allah, insyaallah Allah akan memperhatikan saya. Gak mungkin Allah menghiraukan saya. Gitu. Inna ilallahi raghibun.